Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Iza, hari ini berjumpa lagi dengan podcast sahabat Iza. Baik, untuk hari ini kita bertemu untuk membahas tentang masalah kesehatan yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat di luar sana, terutama di media sosial ya. Nah, kebetulan hari ini kita akan mengangkat tentang metode XCR. Untuk sahabat Iza, mungkin kita sebelum membahas, kita perkenalan dulu ya sama narasumber yang ada. Baik, dokter, katanya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya dok. Perkenalan untuk narasumbernya yang pertama ada Dr. Yuswa, monggo dok untuk perkenalan terlebih dahulu dok. Oke, sahabat Iza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Yuswa Gunawan. Saya di bagian kandungan di Rumah Sakit Iza. Saya praktek pada hari Senin sampai hari Kamis. Kalau hari Senin saya praktek dari jam 1 sampai jam 3. Sedangkan kalau hari Selasa sampai hari Kamis saya praktek dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Itu dari saya. Baik dok. Ya, selanjutnya untuk narasumber yang kedua kita ada Dr. Mira, silakan dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iza. Perkenalkan, saya Dr. Mira Silviana. Saya dari bagian anestesiologi. Kebetulan saya bertanggung jawab untuk di ruang operasi dan di ruangan ICU. Saya praktek dari hari Senin sampai hari Rabu. Tapi kadang saya juga suka ada di sini kalau memang ada perjanjian dengan beberapa pasien. Baik dokter. Jadi untuk sahabat Iza, jangan lupa saksikan terus podcast ini ya sampai selesai karena akan ada pembahasan yang menarik tentang metode XCR. Ya, jadi untuk sahabat Iza, kali ini podcast yang akan membahas tentang XC metode ERAX ini semoga bisa membantu calon para moms yang akan melahirkan atau persalinan menggunakan XCR ini mengetahui apa sih XCR yang sedang diperbincangkan saat ini. Baik, sebelumnya bagi sahabat Iza yang belum mengetahui layanan yang ada di RF Iza, mungkin bisa menghubungi customer care yang ada di nomor 0851 5680 8692. Untuk Dr. Yuswa dan Dr. Mira, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Dokter sudah bersedia bergabung di acara podcast Sahabat Iza ya dok. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, mungkin kita langsung ke pertanyaan, sedikit pertanyaan yang membahas tentang metode XCR ya dok. Ya. Pertanyaan yang pertama mungkin saya akan berikan untuk Dr. Yuswa dok. Okay. Dok, untuk sekarang kan banyak sekali ya perbincangan tentang metode XCR, apalagi untuk para calon moms ya di luar sana. Lagi tren-trennya. Iya, betul dok. Ya. Kira-kira apa sih dok bedanya sesar yang biasa sama sesar yang metode ERAX gitu dok? Oke, ya saya akan coba menjelaskan kepada sahabat Iza sekalian apa itu sebenarnya metode ERAX dan bedanya apa tuh dengan metode konvensional atau metode sesar secara biasa. Sebelumnya dari sahabat Iza sekalian, saya akan memberitahu dulu persalinan itu ada dua. Persalinan yang secara normal, jadi persalinan yang melalui jalan lahir atau melalui vagina, dan persalinan secara seksio sesaria yang dilakukan secara abdominal atau secara operasi. Di mana sebenarnya metode ERAX ini sudah lama ya digunakan di bedah digesti, yaitu namanya ERAS. ERAS itu Enhanced Recovery After Surgery. Nah, dikembangkan di bagian kandungan itu tahun 2000, sekitar 2012 di Eropa yang pertama. Terus kemudian dikembangkan lagi tahun 2018 di benua Amerika. Nah, sedangkan lagi tren-trennya nih di Indonesia nih, metode ERAX mulai masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2019. Nah, dari situ kan pada pasien-pasien pada nanya nih, ERAX itu apa sih dok? Gitu. Ada yang, dok saya mau pengen ERAX deh.
pokoknya nggak sakit. Nah, tahunya iya. seperti itu. Betul dok. Sedangkan metode ERAX itu adalah suatu metode yang meningkatkan kesehatan dan keamanan bagi ibu dan bayi dalam pre-op, intra-op, sama post-op, dan dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempercepat mobilisasi dan penyembuhan pasien dengan ambang nyeri yang minimal. Jadi intinya gini, metode ERAX itu adalah suatu bentuk persalinan secara sesar juga, tapi tidak nyeri dan cepat sembuh. Nah, intinya seperti itu deh, sederhananya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi sahabat Iza, mungkin yang tadi disampaikan Dokter Yusfa, perbedaan secara singkatnya adalah penyembuhan ya dok ya, sama lebih ke maintenance nyerinya itu tidak seperti FC biasa ya Lia dok. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya berikan untuk Dokter Mira dok. Kan katanya nyerinya lebih berkurang dok, otomatis ketika saat kita di operasinya itu kan ada tim dari anestesi ya dok. Nah kira-kira apa sih dok bedanya ketika saat perjalanan di operasi itu beda sama SC yang biasa itu apa dok kira-kira? Apakah dari obatnya atau saat kita beri tindakan anestesinya ada yang berbeda? Boleh dok penjelasannya? Jadi begini ya untuk sahabat Iza, jadi anestesi intinya sih sama diberikan dalam regional anestesi atau spinal. Tapi untuk pasien-pasien yang akan dilakukan ERAX, kami lakukan ada preoperasi, ya. Jadi kalau biasanya si pasien ini dia puasa, tapi untuk pasien untuk ERAX memang tetap puasa sekitar 6-8 jam, tetapi 2 jam sebelum operasi akan diberikan minum. Sebenarnya harus diberikan minum yang manis, bentuknya maltodextrin, ya. Jadi 2 jam sebelum operasi, jadi memberikan karbohidrat yang cukup buat si pasien. Jadi pada saat nanti dia operasi dia nyaman, gitu, karena tidak ada rasa lapar, tapi pasien sudah nyaman, gitu ya. Kebutuhan untuk kalorinya juga cukup lah, ya, karena pasiennya juga dalam kondisi kenyang karena dia setelah minum manis. Dia nanti untuk durante operasinya, lapangan operasinya juga harus nyaman. Dalam hal ini ruangan operasi diberikan suhu ruangannya sekitar 23 sampai 25 derajat. Tapi kita memikirkan juga dalam untuk kondisi operator gitu. Biasanya rata-rata kita kasih 23 derajat gitu. Cairan yang diberikan juga hangat gitu ya. Kemudian metodenya untuk spinal ini pasien memang obatnya khusus gitu ya. Obat yang diberikan juga jumlahnya sedikit karena efek yang diberikan untuk ibu ini diharapkan memberikan efek potensi modalitas untuk analgetiknya dia kuat. Jadi obat yang diberikan sedikit tapi dia kuat. Dalam ini pasti ada ajukan, ada obat-obat tambahan yang diberikan gitu dengan jumlah yang sedikit tapi berpotensi obatnya itu memberikan efek analgetiknya yang juga. Jadi dalam posisi dalam hari ini pasiennya juga setelah itu kita langsung posisi head down setelah kami suntik untuk spinal. Oleh sebab itu pasien untuk metode ERAX ini harus dalam kondisi yang memang normal, tidak ada penyakit apapun gitu ya, buat hipertensi, PEB tidak ada. Harus dalam kondisi yang dia dalam benar-benar sehat, tidak ada penyakit komorbid apapun. Kira-kira dok, untuk yang mau nih SC ERAX itu kira-kira ada kontraindikasi atau pasien-pasien apa sih yang nggak boleh untuk dilakukan SC ERAX? Mungkin yang pertama dari Dokter Mira ada syarat tertentu nggak? Misalkan dari umur, tadi kan salah satunya adalah penyakit bawaan kali ya dok, dari diabetes, kencing manis, hipertensi mungkin ya dok. Kalau misalkan yang lain mungkin dok, kira-kira apakah aman dari usia, batasannya kira-kira yang aman itu di usia berapa dok untuk melakukan SC ERAX? Sejauh ini sih untuk umur produktif oke, ya, tidak ada masalah untuk pasien. Tapi ya itu tadi tidak boleh ada komorbid. Kalau bisa pasien-pasien yang hipertensi dalam kehamilan, ya, mengakibatkan ada gangguan pada jantung, ada gangguan pada otak, yang itu kita hindari. Karena posisinya setelah kita berikan
regional anestesi di spinal, disuntik, pasien kan harus head down, kepala harus lebih rendah. Nah itu kita mencari hal yang aman buat otak dan buat jantung pasien. Jadi benar-benar pasien harus jauh dari penyakit yang daerah situ, jantung dan otaknya aman. Berarti sejauh ini kalau untuk ERAX itu perbedaannya obatnya lebih sedikit tapi maksimal bekerjanya ya dok. Karena banyak sekali ya dok untuk ibu-ibu yang habis SC tapi SC-nya SC biasa, setahun 2 tahun kemudian mengeluh bahwa pinggangnya atau punggungnya sering sakit gitu dok. Nah kira-kira itu penyebab akibatnya apa ya dok? Kenapa bisa seperti itu? Banyak ibu-ibu yang sering banget ngeluh bahwa iya saya nggak mau SC karena abis di anestesinya sakit punggungnya gitu dok. Sedangkan kan kalau ERAX katanya obatnya lebih sedikit tapi nyerinya lebih minimal gitu. Mungkin kira-kira edukasi untuk para calon moms yang bisa kita tahu itu kenapa dok gitu. Kalau dari fisiologi ya mungkin ya Dr. Yusfa ya, secara fisiologi pada saat ibu hamil itu kan si lumbalnya pun akan berubah. Dia akan menjadi lebih ketekuk ya, lebih menekuk di daerah punggungnya itu, terutama daerah lumbal yang memang dekat dengan daerah penusukan gitu ya. Dan ibu-ibu yang biasanya kita lakukan spinal, kalau misalnya pasiennya itu belum pernah merasakan namanya dilakukan regional anestesi di spinal, disuntik di daerah punggung, pasti akan kaget. Nah itu yang kadang-kadang misalnya kena gitu, nah itu yang kadang-kadang tertusuk misalnya daerah ligamen di situ ya, ada jaringan di situ yang mungkin. Tapi kalau saya bilang sih seharusnya gitu ya, memang ada metode yang memang tidak, jadi pada saat penusukan di tengah atau di pinggir itu beda. Memang kalau di pinggir daerah-daerah yang kita tusuk itu akan sedikit terkenanya karena langsung ke daerah intratekal, daerah tempat penusukan di dekat sarafnya itu ya. Tapi kalau misalnya di tengah memang kita ngelewatin banyak jaringan di situ, kena ini. Nah itu yang kadang-kadang berpotensi untuk menimbulkan nyeri di situ ya, karena tertusuk oleh jaring. Tapi karena saya dari pinggir gitu ya, dari penangkaran median gitu, insya Allah sih jarang ada pasien yang mengeluh nyeri ya, terutama ditambah lagi dengan metode ini lebih nyaman. Berarti untuk para moms jangan takut ya, karena itu lebih ke sugesti ya dok, kenapa nyerinya. Karena kalau misalkan sejauh ini ya anestesi pasti memikirkan resiko-resiko kedepannya seperti apa. Baik, pertanyaan yang kedua dok, untuk dokter Yusfa. Dok, kira-kira berapa lama sih penyembuhan pasca ibu setelah SC ERAX dok? Jadi pemulihan ya, jadi pemulihan pasien-pasien dengan metode ERAX itu tidak lebih dari 24 jam. Jadi lebih cepat dari pasien-pasien metode sesar konvensional atau metode sesar yang seperti biasa. Gitu. Jadi kalau biasanya kalau pasien yang sesar secara umum atau yang biasa itu biasa sampai bisa 3 hari sampai 4 hari baru pulang. Tapi kalau pasien-pasien dengan metode ERAX kurang dari 24 jam, di mana pada 2 jam setelah dilakukan operasi sesar pada metode ERAX, dia akan mobilisasi bertahap. Jadi pasiennya boleh miring kanan, miring kiri, belajar duduk. Nah, terus setelah itu ibunya akan dilepas kateter pada 6 jam setelah pasca operasi sesar. Setelah dilepas, maksudnya dilepas kateter itu biar ibunya berusaha nanti kalau buang air kecil bisa ke kamar mandi sendiri. Gitu. Berarti untuk pelatihan mobilisasinya ya dok? Jadi nanti setelah sekitar 10 jam pasien ini dibantu sama Bu Bidan sama perawat di bangsal untuk berjalan perlahan-lahan turun dari tempat tidur, terus ke kamar mandi sendiri, jalan sendiri, dan setelah 24 jam pasien boleh pulang. Bahkan ada yang pasien itu operasi pagi ya dok ya, operasi pagi sore pulang. Gitu. Tapi daycare ya dok jadinya. Tapi karena pasien bayinya butuh perawatan perinatal 24 jam pengawasan, jadi sebaiknya dalam 24 jam ibunya bisa pulang bersama bayinya bila tidak ada komplikasi. Seperti itu. Jadi untuk para moms di sana berarti kalau untuk SC metode ERAX ini penyembuhannya insya Allah kurang dari 24 jam sudah baik ya dok ya, boleh bisa pulang gitu ya. Oke
Oke, mungkin untuk kekurangan dan kelebihan tadi sedikit sudah dijelaskan ya dok. Kalau misalkan untuk tindakan ERAX ini di rumah sakit IZA sudah tersedia kah dok? Pasien-pasien. Enggak, maksudnya tindakannya dok, apakah sudah ada di IZA? Mungkin teman-teman sahabat IZA ada yang belum tahu dok. Di rumah sakit IZA itu sudah pernah dilakukan operasi ERAX itu perdana itu sekitar 2 bulan 3 bulan ya dok ya, kalau nggak salah. Ini saya mau cerita nih pengalaman saya. Boleh dok, boleh. Ini kebetulan ini perdana nih. Nah pasien datang dengan riwayat hamil yang kedua. Sebelumnya riwayat SC 8 tahun yang lalu. Gitu, sudah dilakukan persiapan ERAX dan lain sebagainya. Dan pada saat operasi, saya belum cerita sama dokter Mira nih. Jadi pada saat operasi ada aja penyulit ya. Waduh, ternyata lengket nih, gitu. Sedangkan kalau metode ERAX ini kan tidak boleh terlalu banyak manipulasi dan tidak waktunya juga durasinya juga nggak boleh lama gitu. Jadi, aduh lengket nih. Saya udah mikir nih. Betul lengket, kayak adesi ya, perlengketan harusnya adesiolisis, jadi disisihkan dan cukup memakan waktu cukup lama nih. Dan kebetulan ibunya udah tahu nih, ini metode ERAX pasti nggak sakit. Wah setelah ditutup udah selesai operasi, saya mikir nih, Bu nanti operasinya rada sakit ya sepertinya karena lengket. Saya seperti itu. Oh iya dok nggak apa-apa gitu. Terus kemudian setelah itu saya evaluasi pasiennya, observasi, saya ke kamar pasien, Bu gimana, sakit nggak? Nggak tuh dok, nggak kerasa. Wah saya mikir lagi nih, mungkin besoknya, gitu, mungkin besok sakit ya Bu ya gitu, karena perlengketan hebat pada saat itu. Terus pada saat itu saya besoknya kesana lagi, observasi pasien, visite, dan ternyata nggak dok, saya nggak ngerasa apa-apa, gitu. Oh iya, mungkin di rumah ya kalau obatnya habis. Saya mikir gitu dok gitu. Saya mikir gitu, wah sampai akhirnya pasiennya pulang tuh. Pasiennya pulang, ini pas kontrol nih, saya curiga ini ibunya kesakitan gitu. Terus ibu datang, terus saya bilang ke saya, dok, saya sebenarnya dioperasi apa enggak sih? Sampai ngomong kayak gitu karena begitu tidak nyerinya dibandingkan pasien ya pada saat dia operasi yang pertama. Saya operasi pertama dia saya sakit banget. Terus yang ini saya sama sekali tidak merasakan nyeri, gitu. Jadi emang sih sebenarnya metode ERAX ini yang utama itu tergantung anestesinya. Yang utama. Emang kolaborasi antara dokter anestesi, dokter kandungan, dokter anak, bidan, sama perawat itu berkolaborasi bekerja sama biar pasiennya maksimal, gitu. Dan ternyata pasiennya itu bagus sekali hasilnya, seperti itu. Berarti kalau untuk SC metode ERAX ini mungkin ya lebih kerjasamanya timnya harus lebih kuat ya dok, karena untuk memberikan hasil yang maksimal itu apalagi terutama untuk obat-obatan yang diberikan dok. Nah mungkin ada sedikit pertanyaan dok untuk dokter Mira lagi, apakah karena SC metode ERAX ini kan menggunakan obat-obatan yang minimal tapi yang kerjanya maksimal ya dok, kira-kira ini tuh di cover nggak ya dok sama BPJS? Mungkin sahabat Iza banyak yang bertanya itu apakah metode metode ERAX ini di cover nggak sama BPJS, karena takutnya saat pas nanti dikasih pembayarannya menjadi selisihnya banyak sekali, mungkin yang sering dipertanyakan oleh calon mams di sana. Gimana dok? Sejauh ini saya jujur menggunakan obat paten ya, obat paten karena saya pikir dengan obat paten saya hanya pakai obat sedikit, gitu kan, obat sedikit dan efeknya maksimal. Karena ya walaupun saya tidak bisa menampik, maksudnya obat generik juga berfungsi dengan baik gitu, tapi saya tidak mau coba-coba gitu kan, karena ini kan metode ERAX yang memang kita mencari kenyamanan pasien. Saya sudah berapa kali ya, udah banyak ya untuk pasien yang dilakukan ERAX di rumah sakit ini, dan alhamdulillah kita pakai obat paten dan semuanya alhamdulillah di cover oleh rumah sakit. Jadi tidak usah khawatir kalau memang. Berarti untuk calon mams di sana nggak usah khawatir, BPJS sudah mengcover apa yang diberikan saat SC metode ERAX ya dok. Mungkin dari dokter Mira dan dokter Yusfa ada sedikit yang mau disampaikan untuk calon mams di sana dok, dari dokter Yusfa dulu. Oh gitu. Jadi buat
sahabat Iza sekalian, jadi apapun persalinannya, sebenarnya persalinan yang terbaik adalah persalinan secara alami atau persalinan normal. Tapi kalau ada indikasi harus dilakukan persalinan secara sesar, apakah itu metode ERAX ataukah sesar dengan konvensional atau metode yang biasa, kami dari bagian medis akan mengusahakan semaksimal mungkin yang terbaik buat para mam sekalian. Jadi tidak dibedakan nih, oh ini nanti kalau metode ERAX ininya beda, ini enggak, sama aja gitu. Pokoknya yang buat terbaik buat sahabat Iza sekalian gitu. Mungkin dari Dokter Mira, Dok, ada yang mau disampaikan untuk sahabat Iza, Dok? Ya, metode ERAX ini kalau menurut saya metode yang paling nyaman ya buat pasien saya. Sejauh ini pasien-pasien yang sudah diberikan anestesi dengan metode ERAX mencapai kenyamanan yang baik gitu ya. Efeknya sih memang buat outcome ibu jadi akan menjadi lebih nyaman, recovery akan menjadi lebih baik gitu ya, dan ke ibu ini nanti penyembuhan luka juga menjadi lebih nyaman ya, dan kemudian efeknya sih buat bayi ya, kalau ibunya nyaman, ibunya bisa merawat bayinya juga dengan baik. Baik, bagi sahabat Iza, insya Allah banyak insight yang bisa kita dapatkan, Dok, dari pertemuan podcast hari ini kali ya, Dok. Mungkin yang take home message yang bisa saya simpulkan, yang pertama perbedaan dari SC ERAX dan SC biasa mungkin pertama adalah dari tindakannya. Pertama dari tindakan SC ERAX ini menggunakan obat-obatan yang minimal ya, Dok, tapi kerjanya maksimal, nyerinya sedikit, maintenance untuk nyerinya. Yang ketiga mungkin penyembuhannya lebih cepat dari SC yang biasa ya, Dok ya. Jadi untuk moms, calon moms di sana jangan takut untuk tindakan apapun atau lahir secara apapun, yang terbaik untuk babynya, terbaik untuk ibunya, itu yang bisa dilakukan gitu. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Alhamdulillah, Dok, sudah di penghujung acara ya, Dok ya. Untuk siang ini terima kasih untuk Dokter Yusfa dan Dokter Mira, maaf mengganggu waktunya, Dokter. Saya ucapkan terima kasih atas nama Meidi, Dok. Mungkin selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi di acara podcast selanjutnya ya, Dok. Terima kasih sahabat Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.